pada masalah perbedaan syaitan, jin dan iblis. Lalu syaitan juga memiliki tugas-tugas tersendiri di alam dunia ini. Jadi kalau istilah bahasa organisasi, syaitan ini masing-masing memiliki job description-nya. Jadi ada tugas masing-masing itu. Jadi tidak satu, dia ada kabinetnya. Ya. Kalau di negara itu ada presidennya, ada menterinya, ada koordinatornya, jadi masing-masing lengkap itu. Nanti kita lihat syaitan yang wilayah negara itu syaitan apa namanya, ya. Yang wilayah rumah tangga apa namanya, ini penting kita ketahui. Karena yang menggoda kita, merayu kita, mempengaruhi kita, membisikkan kita, itulah mereka itu syaitan dan jin, ya. Baik, sekarang kita lihat, dan setengah ulama berkata perbedaan jin dari dalil daripada syaitan, karena jin itu ada setengah mereka itu yaitu mukmin dan setengah mereka itu kafir. Jadi kalau jin itu dibagi dua, ada yang mukmin, ada jin kafir. Makanya di dalam salat sudah kita bahas, di dalam fikih itu biasanya sunat bagi orang ketika memberi salam pertama itu dua kita niat. Pertama kepada orang mukmin, kedua jin mukmin, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Itu kita niat dua. Yang malam itu juga menjadi rukun salat. Ada yang berpendapat 18, itulah keluar dari salat itu menjadi rukun. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang ada di awali harus disudahi. Jadi niat pertama masuk lewat takbir. Kita keluar lewat salam. Kalaupun kita naik haji itu ada namanya tahlul awal dan tahlul sani, kan? Jadi kan dua dia, ada tahlul awal, ada tahlul sani. Dalam salat ada takbir, ada salam. Jadi di situ ulama mengatakan baru kita dianggap salat itu sempurna kalau diawali dengan niat masuk, ya ada niat keluar. Maka sebagai ulama mengatakan rukun salat menjadi 18. Dari mana 18? Sudah kita bahas 13. Tumakninah ada 4 tempat yang menyebutkan bahwa rukun salat 13, tumakninah dihitung 1. Yang menghitung rukun salat 17, tumakninah dihitung 4. Jadi 13 tambah 4 sama dengan 17, kan? Enggak ada yang salah. Jadi ketika orang mengatakan berbeda dengan kita harus paham dulu kenapa alasannya. Artinya jangan cepat-cepat kita mentahkimi, menjustifikasi, menghukum orang langsung. Oh, itu sesat, itu jangan. Juga jangan dibiarkan sesat kadang, ya. Bagi orang yang mengatakan rukun salat itu 19 juga ada alasan. Alasannya apa? Karena ayat yang menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Jadi salat yang berarti, salat yang berfahla, salat yang bermakna, yang dalam salatnya itu ada nilai. Nilainya apa? Khusyuk. Kalau nilai menjadi penting di dalam ibadah, maka ulama mengatakan khusyuk menjadi rukun salat. Khusyuk inilah yang memberi perubahan dalam kehidupan. Ketika salat benar, maka mempengaruhi dia. Tidak berbuat maksiat, jauh daripada maksiat, dekat dengan Allah. Buktinya apa? Baca di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." An menyangkutnya buat ilmu nahwu faedah ji bu'u dia, ya kan? An bu'u dia. Huruf-huruf jar itu sisi i'rab huruf jarnya. Sisi faedah apa? Bu'u dia. Apa maknanya firman Allah ini lewat faedah an bu'u dia?
Sesungguhnya orang yang salatnya benar, kata Allah, maka buktinya dia tidak melakukan maksiat, jauh dari maksiat. Jadi kiban tuman hira urang ge salat pina, maksiat pihana pre. Ge salat na. Ge temu cua pihana pre, naudzubillah min dzalik. Walaupun nanti beda bahasa tapi substansinya sama. Contoh, ba urang cua kameng gekeun pencuri. Mamanya pejabat icu peng rakyat bakal keun korupsi, bakal keun koruptor. Padahal kan temu cua cit. Bahasa boleh beda, substansinya sama, pencuri citnya. Cuman bahasa saja bedanya, kan? Jadi mupat itu mupu bahasa. Menyamanan beda setan dengan jin. Jin ada dua, ada jin mukmin, ada jin kafir. Sedangkan setan semua mengarah ke kiri. Kalau begitu berapakah keturunan setan? Nanti boleh baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab Nasaihul Ibad ditulis oleh para ulama, disebutkan di situ. Wa qala Ibnu Umar, inna syaitana tis'ah zuriyah. Sesungguhnya syaitan itu memiliki 9 keturunannya. 9 keturunan ini memiliki job masing-masing. Apa keturunan pertama? Apa syaitan pertama tugasnya? Pertama namanya syaitan zalitun. Tugas syaitannya, dia tugas di bagian pasar. Mengurangi timbangan, memanipulasi barang, gurur barangnya, ipengut bahasa katanya, terjadi ribawinan di dalam pasar. Jadi pegahli Nabi, seburuk-buruk tempat itu pasar kan? Syarul buka ausakuha, sejahat-jahat tempat pasarnya. Khairul buka masajiduha, sebagus-bagus tempat itu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasar disebut sejahat-jahat tempat? Karena setan zalitun bermain di sana. Kemaksiat terjadi di dalam pasar, di toko, di pasar, di pekan. Para prostitusi juga di pasar, WTS juga di pasar, di kota kan? Pasar itu kota mananya. Jadi setan yang bermain di dalam pasar, di dalam kota, itu bernamanya setan zalitun. Setan kedua, kata Ibnu Umar, itu sahabat Nabi, namanya setan wasin namanya. Setan wasin ini bekerja di bidang musibah. Jadi ketika ada musibah, dia menggoda manusia, tidak sabar, mengeluh, ya kan? Menyurung zaman gekun merepet ipoh pohdro paki kage anu Tuhan tabo gecok di macai meratu. Jadi tidak terjadi kesabaran. Kenapa melawan kesabaran qada itu bahagian dari dosa? Karena dia telah menentang takdir. Orang meninggal kan hanya taila idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kan jelas firman Allah. Semua manusia akan mati. Innal mauta haq wal jannatu haq wan naru haq, kata Allah. Syaitan masuk dia menggoda orang yang masih hidup. Iklik raya-raya yang kecil dalam orang meninggalnya kan hangga biklik kan, hangga bimo raya-raya, hangga bi merepet. Ketiga namanya syaitan awan namanya. Ya. Pubut di syaitan awan nyo yang paling besar. Syaitan awan adalah raja yang zalim. Jadi dia masuk pada raja, pada penguasa, untuk mengkhianati orang, untuk mendalimi orang. Jadi kebijakan-kebijakan yang dia ambil, aturan-aturan yang dia buat, undang-undang atau peraturan yang dia buat, itu hanya menguntung dirinya. Rakyat kecil menjadi kezaliman bagi dirinya. Menyamanan orangnya nadih ka din syariah. Jawab masing-masing dih puan itu. Menyamanan punan di setan awan.
sudah bermain dia. Jadi masuk lewat kabinetnya, kebijakan dan seterusnya. Berikutnya nanti ada keempat, namanya syaitan hafaf namanya. Syaitan hafaf ini bekerja di wilayah minuman khamar, ya. Jadi maksiat dia, termasuk di situ adalah orang berzina, minuman khamar. Maka di hotel-hotel kan banyak itu. Pelaku prostitusi kan, minuman khamar. Itu syaitan hafat. Dia bekerja untuk itu. Ya, bahagian dari minuman khamar yang memabukkan ya sabu-sabu, pil ekstasi, narkoba, bakung lam tuba, ya kan? Kan teler. Mam ya tabulang kuahnya beda kan? Mam ya kata pimnya kan mabuk. Mam ya lam kuah antri beda pendapat. Itu bahagian dari alat maksudnya kan? Dan benda itu suci, dia tidak salah benda itu. Kan kaya ya, kaya kan suci. Yang tidak boleh kita hisap jadi mabuk kan? Sebenarnya kalau kita melihat bakung lam tuba atau pu'unan, ganja, kalau di luar negeri itu dikelola oleh negara, yang bekerja itu digaji. Kenapa? Daun itulah yang dijadikan, nyan darinya menjadi pegat kertahnya wangi alaihim dari onyan, mubaya kertah, mahai je, nyenaibo bahan darinya. Olehnya seorang ingin sebelum katanya di operasi pui jarum punannya dibius ya. Nyan darinya sumber ji. Jadi sehingga orang gak ada kesadaran hana sakit. Yang aneh katanya di nanggro-nya atanya dilarang, ata iblo baluan nanggro bahan baru tina bagai iblo. Okeylah haram dia konsumsi sebagai minuman, tapi kenapa tidak negara mengelola untuk digunakan di medis? Kan bisa. Inilah ketidakadilan. Kenapa orangnya hidup selalu? Solusi tidak ada. Ini bagian juga kebijakan yang tidak tepat. Bukan berarti kita mendukung itu. Untuk hisab, ya kita tidak mendukung karena geger otak. Tapi kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Allah telah memberikan benda-benda ini kan untuk kita berfikir, untuk kita gunakan. Itu di dalam Al-Quran disebut amsalul Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, di ayat berikutnya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah sebagai amsal, contoh untuk kita jadikan iktibar, kita jadikan bahan bandingan agar bisa kita olah.